haki dung Jesus maringan diau nung ngasonang awon kung damero haki dung Jesus maringan diau dung Jesus maringan diau dung Jesus maringan diau dung nasonang doau dung tu Jesus aulau dung Jesus maringan diau. Selamat pagi, harapan kami semua jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Marilah kita terlebih dahulu bersekutu dengan Allah sebelum kita melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pada satu hari ini. Kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sepanjang Allah memberikan napas kehidupan. Kami memperoleh kesehatan, berbagai kasih karunia. Kami boleh bangun dan sebelum kami melaksanakan segala aktivitas, materaikanlah Tuhan Roh Kudus-Mu agar kami Tuhan bersekutu lewat firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Senin 28 Oktober 2024, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14. Demikianlah bunyi firman Allah. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemberitaan Injil akan tetap berlangsung selama bumi masih ada dan peredaran matahari berjalan, di mana seluruh umat di dunia akan memperoleh keselamatan dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seiring dengan perintah Yesus, pergilah ke seluruh penjuru, beritakanlah Injil, dan ingat, aku akan selalu menyertaimu. Sebenarnya pemberitaan Injil sudah diawali di masa Yesus bersama para murid-muridnya, melakukan berbagai macam pelayanan dengan tujuan agar semua terselamatkan dan dibaharui di dalam Allah. Namun hal itu tidak selamanya Yesus bisa melaksanakan, karena Dia harus menerima putusan Allah. Harus dilaksanakan. Yesus mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Tentunya siapa yang meneruskan pemberitaan Injil? Para murid, hingga rasul-rasul, termasuk Paulus. Itu masa dulu. Pada masa sekarang, yaitu Allah memilih para pendeta, guru huria, bibelpro, diakones, evangelis, boleh dibagi atas dua dalam pelayanan gereja sekarang, yaitu pelayan pertohonan dan pelayan non-pertohonan. Semua bersatu padu
melakukan pelayanan, diakonia, marturia, dan koinonia. Itu terlaksana dari para hamba Tuhan sejak dulu sampai sekarang secara estafet. Akan terjadi pemberitaan firman atau Injil agar semua mendapat keselamatan. Itulah yang terjadi atas Paulus setelah Allah memanggil dia dan mengutus ke Asia Kecil, ke Yunani, dan ke Roma. Ada banyak tantangan dan penolakan, namun mereka tetap memberitakan Injil. Dan yang terjadi dalam nats renungan ini, setelah mereka sampai di Filipi, adalah seorang perempuan yang dari Tiatira, penjual kain ungu. Dulunya, dia ini tidak percaya kepada Yesus. Tetapi setelah dia mendengar Injil dengan senang hati, dia telah mendengar firman yang dikatakan Paulus dan yang sungguh luar biasa. Dia percaya, dibaptis, seisi rumahnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hal itu dia buktikan dengan mengundang Paulus dan temannya ke rumahnya. Pernyataan Lydia suatu pembaharuan juga buat kaum perempuan, sekalipun banyak kesibukan, pekerjaan, tapi memberi hati waktu mendengar firman Allah dan seisi rumahnya penyembah Allah saja. Demikianlah bagi seluruh pendengar atau yang menerima firman menjadi suatu kesaksian tentang Allah yang kita sembah. Biarlah dengan pelayanan dan keikutsertaan kita di dalam berbagai pelayanan di gereja, semakin banyak yang percaya dan berbuat di berbagai kegiatan, sehingga nama Allah semakin dimuliakan. Mari semua bangkit, memberi yang terbaik dalam berbagai pelayanan di tengah keluarga, masyarakat, gereja kapan dan dimanapun. Perempuan juga sangat-sangat berperan dalam melaksanakan program untuk pencapaian iman yang semakin teguh. Kita berdoa. Bapak di tempat tinggi, kami bersyukur Tuhan, karena pengharapan kami, iman kami selalu dibaharui ketika mendengar firman Tuhan. Materaikan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami, untuk mendahulukan Engkau dalam segala hal, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menghadapi berbagai hal tantangan pergumulan, kami tidak takut, tidak ragu, karena Tuhan ada yang menggendong kami, ada yang menopang kami, sehingga kami boleh melewatinya. Biarlah iman teguh kami miliki, sehingga kerinduan kami selalu bersekutu, melayani, memberikan yang terbaik di dalam gereja dan keluarga. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat seluruh jemaat dan para hamba-Mu, biarlah Engkau selalu memberi hikmat kebijaksanaan untuk melakukan apa yang menjadi tugas. Dan juga anak-anak kami, biarlah yang kecil, Tuhan memberkati tumbuh kembang mereka yang dalam studi, perkuliahan, dimanapun mereka berada. Tuhan beri kebijaksanaan. Tuhan beri juga Tuhan hati yang rindu selalu berdoa. Jauhkan dari berbagai macam bahaya, sakit penyakit. Tolong mereka Tuhan ketika mengalami kesulitan di berbagai kuliahan atau sekolah. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa buat jemaat kami, sanak saudara kami. Engkau yang menyembuhkan yang dalam keadaan sakit penyakit. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan pasti menyembuhkan. Hibur orang-orang yang berduka,
yang kehilangan orang-orang mereka cintai, yang kehilangan suami dan istri. Kau menopang orang-orang yang lemah. Engkau campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Ingatkan kami untuk mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbananmu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika kamu direndahkan dan diremehkan, jangan balas. Mungkin mereka lupa bahwa Tuhan mampu merubah segalanya. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom. Dung Jesus maringan dia.